Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mau mempunyai satu kerelaan di hadapan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang akan menolong, menopang kami, menasihati kami. Kiranya di hari ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya juga ya Tuhan, firman-Mu selalu menjadi penopang, menjadi penolong bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mempunyai satu kerelaan untuk hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluaran 17 ayat 8-13 demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, yang pertama adalah bahwa mempunyai visi yang sama. Dimana kalau dalam kisah ini, baik Musa, Harun, Hur, Yosua, mereka mempunyai visi yang sama, yaitu bagaimana untuk mengalahkan Amalek, orang-orang Amalek. Dan hal ini juga berlaku dalam kehidupan pelayanan kita semua, baik itu di gereja, di sekolah, di tempat kita bekerja, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita perlu mempunyai visi yang sama supaya kita bisa sehati di sana. Ada satu tujuan yang sama yang hendak kita capai. Tanpa visi yang sama, maka semuanya akan menjadi berantakan. Kemudian yang kedua adalah perlu untuk kita sama-sama menjalankan peran masing-masing dengan baik. Dalam kisah tadi, baik Musa, Harun dan juga Hur yang bekerja di belakang layar, ataupun Yosua yang bekerja di lapangan, masing-masing menjalankan perannya dengan baik. Tidak ada yang ongkang-ongkang kaki ya. Masing-masing menyadari bahwa perannya sama-sama menuntut tanggung jawab dan juga usaha yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perlu untuk saling percaya dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada saling iri karena merasa beban kerja yang tidak seimbang. Kita melihat dalam kisah tadi bahwa Yosua tidak menuduh Musa, Harun ataupun Hur enak-enak di atas bukit sana, sementara dia harus mati-matian berperang di medan perang itu. Sebaliknya, Musa, Harun dan Hur juga percaya bahwa Yosua dapat menjadi pemimpin yang baik di lapangan atau di medan perang, sehingga tidak sia-sia mereka berpenat-penat di atas bukit. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bahwa dari kisah di atas kita juga belajar bahwa kita harus percaya sepenuhnya akan penyertaan Tuhan. Kunci keberhasilan dari kerjasama atau teamworknya Musa itu
bukanlah terutama pada upaya mereka sebagai manusia, melainkan juga karena penyertaan Tuhan di sana. Itu sebabnya saudara, di akhir peperangan yang membawa kemenangan bagi Israel, Musa kemudian mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Pada akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama menyadari bahwa banyak sekali tanggung jawab, pekerjaan ataupun pelayanan di sekitar kita yang memerlukan kerjasama di antara kita. Ya, ini berlaku dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pekerjaan, usaha, bahkan dalam lingkungan gereja atau dalam pelayanan-pelayanan kita. Ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, tidak bisa kita lakukan seorang diri. Itu sebabnya dibutuhkan kerjasama di antara kita. Saudara, kita juga tentu sangat menyadari bahwa bekerja sama itu sesuatu yang tidaklah mudah. Dibutuhkan yang namanya keberanian untuk kita saling percaya, saling mendukung, saling mendoakan. Kemudian juga diperlukan satu kesadaran untuk kita bisa menjalankan peran kita secara maksimal dengan baik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang baik pula. Karena ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran, keberanian, saling percaya, saling mendukung, maka tentu kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi saudara, kita juga menyadari bahwa keberhasilan itu tidak hanya bergantung kepada kekuatan kita. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan di sana. Dan karena itu saudaraku, kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang terus saling mendukung satu dengan yang lain di dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanan kita, dan kita juga terus memohon penyertaan Tuhan sehingga kita dimampukan, kita dikuatkan, kita ditopang, kita ditolong terus di dalam setiap apapun pekerjaan ataupun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.